kiri kalian. Siapa di kanan Anda, siapa di kiri Anda. Udah ya. Mungkin ada yang nggak kenal gitu. Oke, saya tanya. Om Baldi kenal di sebelah kanannya? Di Margono. Ya, sebelah kirinya? Wahyu. Itu kenal namanya ya? Kenal namanya. Mas Adik? Ke sebelah kanan Om Agus, sebelah kiri Om Manto. Kenal namanya. Danes? Hah? Ya, oke. Yang lain juga sama seperti itu, mengenal kanan kirinya, tapi mengenal namanya. Dalam perikop ini, ya, kalau kita kaitkan dengan iman percayaan kita diminta mengenal Tuhan. Ya. Mengenal Tuhan, saya mengenal Tuhan, tapi kita diajak untuk lebih mengenal Tuhan. Melalui apa? Melalui peristiwa sehari-hari, utamanya mengenal Tuhan. Benarkah bahwa Tuhan itu apa tadi judulnya? Sumber pengharapan karena kasih setianya. Karena banyak manusia bertanya, kalau Tuhan Maha Kasih, kalau orang mengatakan bahwa Tuhan itu motor primus, penggerak utama setiap kejadian dan setiap peristiwa, ya, kok tega-teganya Tuhan menciptakan pandemi corona? Lalu kita bertanya, benarkah Tuhan Maha Kasih? Wong Maha Kasih kok menciptakan ini demi umatnya, sehingga umatnya sampai ya hidup menderita. Nah, kita diajak, kalau kita hanya melihat dengan mata telanjang, ya, kalau kita hanya melihat dengan egoisme pendapat kita, ya bisa saja, ya kita akan mengatakan bahwa wah, tidak benar kalau Tuhan itu Maha Kasih. Tidak benar kalau Tuhan itu apa? Mencintai umatnya. Tapi sekali lagi kita diajak untuk lebih mengenal maksud, untuk lebih mengenal kehendak Tuhan melalui peristiwa kehidupan sehari-hari. Kita ingat gini, kalimat begini. Ada perang, pasti ada damai. Ada penyakit, pasti ada obatnya. Ada masalah, pasti ada cara menyelesaikannya. Sama, tergantung bagaimana cara kita, ya, cara kita memandang, cara kita menghayati itu. Karena apa? Sudah terbukti, ya, sudah terbukti bahwa kalau kita mencermati bacaannya itu di Injilnya itu ada yang intinya bahwa Tuhan itu apa istilahnya, menghancurkan, ya, memukul, tetapi Dia juga menyatukan, Dia juga menyembuhkan, Dia juga memulihkan. Ya. Jadi sama dengan bangsa Israel juga begitu, yang digambarkan dengan kehidupan Hosea. Yang sampai karena marahnya Tuhan itu sampai anak-anaknya Hosea itu berurutan itu diberi nama-nama yang sebenarnya tidak dikehendaki, ya, nama-nama yang gampangnya pertama kali misalnya kalau orang-orang kita juga pertama kali tak kasih nama memolok penyakit, misalnya. Kedua tak kasih nama misalnya apa, ya, kemiskinan. Ketiga tak kasih nama apa, ya, sampai apa? Sampai si Hosea ini merenungkan diri, berupaya bagaimana Hosea yang begitu mencintai istrinya, tetapi istrinya justru bertolak belakang dengan Hosea. Tetapi Hosea tetap sabar. Nah, karena apa? Saya kembalikan ke tadi. Hosea punya prinsip dan pendapat bahwa di balik peristiwanya itu pasti ada makna, pasti ada sesuatu yang bisa dipelajari, pasti Tuhan akan apa? Memulihkan segalanya. Karena apa? Kasih setia Tuhan itu, ya, pengharapan dan kasih setianya itu tidak pernah berubah.
Kalau diibaratkan gini, kasih setia Tuhan itu seperti datangnya fajar pagi dan jatuhnya hujan. Jadi apa? Fajar pagi itu pasti datang setiap hari, tidak pernah tidak. Ya katakanlah kalau di sini nggak dapat fajarnya, tapi di belahan bumi lain didapatkan pasti dapat fajar. Dan sekaligus bukan hanya fajarnya, tapi ada terangnya. Ya. Jadi ada fajar, ada terang. Itu apa? Kesetiaan. Contoh kesetiaan. Kedua, contoh bahwa Tuhan itu adil dan mengasihi. Maka dia turunkan hujan. Hujan juga tidak pernah memilih, tak menghujani tempatnya orang-orang kaya, tak menghujani tempatnya orang-orang sengsara. Enggak. Hujan jatuh ya jatuh aja. Ya. Tidak pernah memilih. Apa itu? Keadilan Tuhan. Ya. Sementara manusia menanggapinya, diceritakan di situ, menanggapinya manusia itu berkebalikan dengan apa yang dilakukan Tuhan. Yaitu apa? Digambarkan hanya seperti kabut dan embun pagi. Ya, kasih setianya manusia pada Tuhan hanya seperti kabut dan embun pagi. Cuman beberapa saat ada kabut, hilang. Begitu matahari nol, hilang kabutnya. Embun pagi juga langsung hilang. Ya. Sementara Tuhan seperti tadi, setiap hari, seperti fajar yang bersinar atau muncul setiap pagi, dan seperti jatuhnya air hujan. Manusia menanggapinya justru kebalikannya. Nah, ini kalau kita tarik garis ini dengan suasana kehidupan di tanah air kita yang karena dampak pandemi, lalu banyak orang yang bertanya-tanya kan, seperti saya katakan di pengantar tadi, ya, benar enggak ya Tuhan itu mengasihi kita? Kalau Tuhan mengasihi kita, kenapa dikirimkan bala? Kenapa dikirimkan penyakit? Kenapa dikirimkan corona? Ya. Tapi kita ingat, setiap peristiwa itu pasti ada maknanya. Tuhan ingin memperbarui bumi yang sakit. Ya. Tuhan ingin memulihkan bumi yang sudah porak-poranda. Bumi seisinya, bukan hanya buminya saja, bumi seisinya ingin dipulihkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, peran apa kita terhadap dampak pandemi itu? Apakah saya masih tetap kasih setia dengan cara kita? Ya, caranya gimana? Misalnya, ketika sekarang gereja sudah dibuka, apakah kita masih nikmat untuk aku online saja? Untuk online nggak diadakan ya. Kalau ada orang nikmat online di rumah, ya, bisa sambil macam-macam ya. Jadi itu tantangan-tantangan seperti itu. Sama dengan kehidupan masyarakat. Ketika Indonesia itu porak-poranda, BBM naik, wah, ribut kemana-mana. Siapa yang disalahkan? Jokowi. Ya, yang disalahkan Jokowi. Orang tidak mau belajar dengan sungguh mencermati apa. Terus mah kalau naik terus besok pagi nggak beli bensin, tetap beli kan? Tetap beli. Nggak ada yang nggak beli. Nggak ada yang motornya digangguin. Nggak ada. Tetap beli. Ya. Dan orang, ya itu tadi. Nah, orang itu kalau dalam keadaan bergerombol, banyak orang begitu antusias dan beraninya. Ya, kurang percaya diri. Maka tadi di awal saya katakan, kenali. Saya mengatakan. Tadi Mas Adi kenal siapa kanal kirinya, kenal Om Anto, kenal Om Agus, hanya kenal, ya. Tapi tidak mengenal benar-benar Om Anto ini siapa dan bagaimana, tidak mengenal Om Agus ini siapa, apa dan bagaimana, hanya mengenal. Kita yang juga hanya mengenal Tuhan secara dangkal, ya Tuhan ya, mengenal sesuai dengan kemampuan saya mengenal Tuhan, tapi tidak berupaya untuk mencari apa maksud dan makna dari setiap peristiwa yang terjadi. Kalau kita mau terjun ke sana, mau dengan diam, mau dengan hening, maka akan bisa menemukan, oh Tuhan punya rencana seperti ini. Ya.
Maka dalam di akhir di kitab suci materi kitab suci ini juga disebutkan di sana. Wong dalam situasi yang sulit seperti ini saja masih banyak orang-orang yang masih banyak orang-orang yang sok suci, memberikan persembahan tapi hasil dari korupsi, memberikan persembahan tapi dari hasil nipu. Tuhan tidak berkenan. Maka Tuhan katakan, aku lebih senang persembahannya adalah persembahan dirimu, bukan persembahan bakaran, bukan persembahan ini itu dan sebagainya, tapi persembahan dirimu secara utuh, yang mampu dalam setiap kesulitan, yang mau di dalam setiap hidup derita, tetapi tetap kokoh, kuat, yakin bahwa Tuhan akan memperbaikinya, Tuhan akan memulihkannya. Nah, kita sekarang semua orang Indonesia ini, kalau kita ambil contoh-contoh teman-teman dia mahasiswa pada demo itu, ya, dia ambil kata-kata simpel sederhana saja, ya. Kita semua sedang tercebur di dalam kolam yang sama, dan kita akan mentas keluar dari kolam itu, karena di keluaran kolam itu di sana ada tempat yang berlimpah susu dan madu. Caranya gimana? Caranya bagaimana? Bersama-sama, ya. Derita itu dinikmati bersama, direnungkan bersama, ya. Lalu berupaya bagaimana keluar dari kolam tersebut bersama-sama juga. Bukan menyalahkan, ya. Bukan menyalahkan si Pak Joko, bukan menyalahkan sama dengan peristiwa pandemi, bukan menyalahkan Tuhan, bukan bertanya-tanya benarkah Tuhan benarkah Tuhan sumber pengharapan karena kasih setianya, bukan bertanya seperti itu. Tetapi sekali lagi kita disuruh bukan hanya mengenal, tapi mari berproses mengenal dengan sesungguhnya, ya. Sehingga kita tidak a priori. Kalau hanya mengenal itu karena mantap itu, kalau muncul asumsi pendapat pribadi, orangnya begini, begini. Padahal, ya, semua asumsi kita itu keliru. Nah, untuk bisa bagaimana? Ya mengenal dengan sungguh-sungguh. Caranya bagaimana? Ya berteman, ya. Berupaya, kalau dia orang terbuka, berupaya mengenal misalnya persoalannya apa, permasalahannya apa, kalau terbuka, ya. Sehingga dengan interaksi, sama dengan kita interaksi kepada Tuhan melalui gereja, ya, itu kita akan semakin mengenal Tuhan. Oh, ini maksudnya, ya. Jadi percayalah bahwa sakit dan derita tetap akan dipulihkan. Di dalam setiap peristiwa pasti ada maknanya, pasti ada maksud baiknya. Tuhan pasti akan, kita sebagai orang Katolik yakin dan percaya bahwa setelah atau pasca pandemi pasti ada nilai-nilai, pasti ada perubahan nilai baik pribadi maupun sosial, ya, yang akan meningkat, yang akan menjadi lebih